Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Meskipun Bai Xiaochun memiliki tingkat kontrol tertentu atas kipas yang rusak, dia tidak pernah melampaui robot roh dalam hal itu. Karena itu, dia tidak pernah bisa melihatnya. Tapi sekarang setelah dia melewati tingkat ke-50, dan juga naik ke alam langit pertengahan, indranya lebih akut. Meskipun dia masih tidak bisa melihat robot roh, dia bisa merasakannya. Tiba-tiba, dia melihat ke arah tulang rusuk kipas di mana robot roh sebenarnya berdiri. Bocah itu memperhatikan hal ini, dan mundur dengan kaget, lalu menghilang. Bai Xiaochun menyipitkan matanya, dan kemudian mendengus lembut. Itu pasti roh-roh yang memata-matai aku. Benda itu pasti memiliki masalah mental atau sesuatu. Kalau tidak, mengapa dia begitu mengintip orang-orang? Bergumam pada dirinya sendiri sedikit, dia memalingkan muka dan memusatkan perhatiannya pada manfaat yang telah dia raih selama sesi pencerahan ini. The Essence Dao pembudidaya berdaulat yakin hidup sesuai dengan reputasi mereka. Ini hanya secari kertas saja, namun saya masih bisa menggunakannya untuk mengisi bahan bakar dari janji kehendak sekarang saya. Bahkan mengandung beberapa makna hidup dan mati di dalamnya. Ini adalah kemampuan surgawi kuat kedua saya. Sutra kehidupan sekarang dan kematian. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia bangkit dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan udara di sekitarnya berubah dan robek. Bahkan seolah-olah kehampaan di sekitarnya beriak ke arahnya. Pada saat yang sama, sebuah gerbang batu besar muncul di belakangnya, berwarna hitam dan penampilannya menakjubkan. Pahatan hantu setan yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaannya, juga sebuah boneka yang jelas-jelas entitas aneh yang sama yang dilihat Bai Xiaochun di Murnain County. Ada juga kepala seorang lelaki tua yang sudah mati terukir tepat di tengah-tengah gerbang. Mengingat aura kematian yang mendalam yang dipancarkan gerbang ini, itu jelas mewakili kematian. Ini tidak lain adalah gerbang kematian. Hantu-hantu jahat yang menghiasinya adalah berbagai makhluk hantu menakutkan yang dijumpai Bai Xiaochun sepanjang hidupnya. Adapun wajah orang tua itu, ia telah dibentuk oleh Dao Essence of Life and Death, dan merupakan representasi akhir dari kematian. Selanjutnya, mata Bai Xiaochun berkilauan saat dia melambaikan jari telunjuk kanannya ke arah tulang rusuk kipas, dan tempat di mana dia yakin robot roh telah memata-matai dirinya. Seketika, gerbang batu kedua muncul di tempat itu. Gerbang ini berwarna putih, dan dihiasi dengan segala macam tanaman dan vegetasi yang telah dilihat Bai Xiaochun dalam hidupnya, yang mewakili kekuatan hidup, vitalitas, dan apa yang tumbuh subur. Di tengah gerbang putih ada ukiran wajah anak yang baru lahir. Siapapun yang melihat wajah itu tiba-tiba akan mendengar tangisan bayi. Gerbang ini adalah gerbang kehidupan. Sutra Bai Xiaochun untuk kehidupan sekarang dan kematian menciptakan dua gerbang batu, satu untuk kematian, dan satu untuk kehidupan. Dia akan berdiri di depan gerbang kematian, dan akan memaksa lawan-lawannya untuk mendekatinya dari arah gerbang kehidupan. Pendekatan mereka kepadanya menandakan pendekatan mereka terhadap kematian, di mana mereka tumbuh lebih lemah dengan setiap langkah. Karena itu juga mengandung Dao of Time, itu bahkan lebih kuat. Siapapun yang mendekatinya dari gerbang kehidupan akan tumbuh semakin tua, seperti matahari turun ke malam hari. Kekuatan untuk secara sewenang-wenang mendorong seseorang dari kehidupan menuju kematian sangat besar. Bahkan Bai Xiaochun terkejut olehnya. Dan yang paling penting di dalamnya adalah bahwa Dao esensi kehidupan dan kematian yang pernah menjadi milik penguasa masa lalu. Bai Xiaochun mengambil napas panjang, dan menyelidiki kekuatan basis budidayanya. Kemudian dia mengangkat dagunya, memutuskan bahwa, di masa depan, dia tidak akan menyembunyikan basis kultivasinya dari orang-orang lagi. Ketika orang-orang menyadari bahwa saya telah mencapai terobosan, mereka mungkin akan menebak bahwa saya menemukan semacam keberuntungan. Tapi siapa peduli? Saya hanya akan memberitahu mereka bahwa saya mendapat banyak tenaga hidup dari kantung telur aneh yang saya makan. Setelah berpikir, dia memutuskan bahwa ini jelas merupakan strategi terbaik. Pada titik ini, dia melirik dari sudut matanya ke gerbang kehidupan, berpikir sejenak, lalu membuat isyarat memberi isyarat dengan jarinya. Ayo, katanya bangga. Otomat roh itu berdiri di sebelah gerbang kehidupan dalam bentuk anak laki-laki, menatap Bai Xiaochun dengan penuh kebencian. Jika dia memiliki kekuatan, dia akan membunuh Bai Xiaochun 1000 tidak jutaan kali sudah. Sayangnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Dia menggeram, gemetaran secara fisik. Ini pasti orang yang paling tak tahu malu yang pernah dia temui sepanjang hidupnya, dan dia sudah bersumpah tak terhitung jumlahnya untuk melihatnya mati. Meskipun Bai Xiaochun tidak bisa melihat robot roh, dia bisa merasakannya berdiri di sana. Karena itu, dia bahkan tidak akan berpikir tentang menantang level.
Dia akan menunggu sampai bocah itu tidur lagi. Melatih pikiran, dia menghilang dari kipas yang rusak. Setelah dia pergi, robot roh mengeluarkan lolongan kemarahan yang bergema dari satu ujung kipas ke ujung lainnya. Dia sangat terlihat seperti anak kecil yang mengamuk ketika dia kemudian mulai terbang dengan marah, berteriak tentang bagaimana dia akan menghancurkan Bai Xiaochun. Sementara itu, Bai Xiaochun terwujud di kamar pribadinya di Mysticea City. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat pesan-pesan dari Grand Heaven Master dan Giant Ghost King yang merinci hal-hal yang terjadi ketika dia pergi. Setelah memindai Sleep Giok, dia mengerutkan kening. 7 hari yang lalu, Kaisar-Kaisar jahat menugaskan kembali hantu Celestial ke kota Kaisar-Kaisar. Dan Celestial Deadfall dikirim untuk mengawasi utara. Mata Bai Xiaochun menyipit saat dia merenungkan masalah ini. Untuk satu hal, dia akan merindukan Gongsun Wanner. Untuk satu hal lagi, dia tidak tahu Celestial Deadfall ini. Tentu saja, karena hanya ada 12 surga di semua domain abadi-abadi, dia jelas telah mendengar tentang dia. 7 hari yang lalu, Kaisar-Kaisar jahat menugaskan kembali hantu Celestial ke kota Kaisar-Kaisar. Dan Celestial Deadfall dikirim untuk mengawasi utara. Mata Bai Xiaochun menyipit saat dia merenungkan masalah ini. Untuk satu hal, dia akan merindukan Gongsun Wanner. Untuk satu hal lagi, dia tidak tahu Celestial Deadfall ini. Tentu saja, karena hanya ada 12 surga di semua domain abadi-abadi, dia jelas telah mendengar tentang dia. Dinasti Vile Emperor memiliki 7 Celestial, dan Bai Xiaochun secara pribadi bertemu dengan 5 dari mereka. Selain Gongsun Wanner dan Daoist Heavenspan, ada juga Celestial Virupaksa, Pangeran Urdemon, dan Pendeta Devourer. Menurut Sleep Giok, dengan Gongsun Wanner telah pergi, perdagangan peningkatan semangat di Prefektur Utara untuk sementara ditangguhkan. Grand Heaven Master menanggapi dengan hati-hati perkembangan ini. Alih-alih akan mencoba menanganinya secara pribadi, ia membuat kontak dengan salah satu dewa dari dinasti Kaisar Vil dan mengatur pesan niat baik untuk dikirim ke Celestial Deadfall, serta beberapa hadiah pengantar. Mereka masih menunggu untuk mendengar kembali. Menurut analisis Grand Heaven Master, mungkin saja kepergian Gongsun Wanner sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Mungkin dia bisa membantu menyebarkan berita tentang perdagangan peningkatan roh ke wilayah abadi lainnya dari dinasti Kaisar Vil, dan meningkatkan reputasi Prefektur Mysticea. Setelah selesai dengan laporan, Bai Xiaochun menyadari bahwa tidak ada informasi baru tentang Kabupaten Murnain. Secara keseluruhan, domain abadi kedua telah sangat damai dan tenang. Rupanya, insiden di Murnain County adalah kebetulan. Tapi Bai Xiaochun masih merasa tidak nyaman tentang itu semua. Dia tahu bahwa entitas apapun yang telah merentangkan tangannya yang berskala merah keluar dari kantung telur yang memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi, kekuatan yang tidak dapat dipertahankan oleh benda langit. Meskipun menyerap beberapa kekuatan hidup, benda itu jelas telah menyebabkan beberapa masalah untuk itu, masalah seperti itu mungkin bisa diselesaikan pada akhirnya. Bergumam pada dirinya sendiri, dia bangkit dengan niat melakukan inspeksi cepat di Prefektur Mysticea. Namun, saat itulah perasaan surgawi dari Grand Heaven Master melonjak. Jelas, dia sangat cemas tentang sesuatu. Tanpa menyia-nyiakan kata-kata, Grand Heaven Master berkata, "Surgawi yang mulia, saya punya berita penting. Celestial Deadfall menanggung permusuhan ekstrim terhadap orang-orang Heavenspan. Manusia setengah dewa yang membantu saya mengiriminya pesan niat baik segera dipenjara." Celestial Deadfall menanggung permusuhan ekstrim terhadap orang-orang Heavenspan. Manusia setengah dewa yang membantu saya mengiriminya pesan niat baik segera dipenjara. Dan 2 jam yang lalu, Celestial Deadfall mengeluarkan perintah bahwa siapapun dari alam Heavenspan yang ditemukan di wilayahnya akan ditangkap. Sebagian besar orang yang ditangkap adalah karyawan toko yang kami buka di sana. Yang lebih buruk adalah, rupanya, dia mengirim mereka semua lebih jauh ke dinasti Vile Emperor untuk memberikan penghormatan kepada Pangeran Vile, untuk membantu dalam penelitiannya tentang rahasia peningkatan roh. Jika analisis saya benar, ada lebih banyak situasi daripada itu. Kami mungkin dapat mengeluarkan sedikit kekayaan untuk menyelesaikan situasi, tetapi Anda pasti harus memimpin. Bahkan ketika kata-kata Grand Heaven Master bergema di telinga Bai Xiaochun melalui akal surgawi, pria itu terbang untuk menemuinya secara langsung. Adapun Bai Xiaochun, dia melihat ke arah utara. Pemerasan. Setelah menyelidiki basis budidayanya sendiri, dia mengirim beberapa akal surgawi ke Grand Heaven Master yang masuk. Apa basis kultivasinya? Alam celestial awal, adalah jawabannya. Kamu yakin tentang itu? Tentu saja, saya sudah menyiapkan hadiah yang diperlukan untuk memberinya. Surgawi yang mulia, Anda. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, mata Bai Xiaochun menajam. Hadiah. Ya benar, kejatuhan surgawi ini tentu saja penuh dengan dirinya sendiri, bukan? Energi melonjak, ia terbang ke utara. Deadfall, kamu bodoh. Anda hanya memiliki basis kultivasi celestial realm awal yang sepele, namun Anda berani membuat masalah bagi saya. Kembali di Mysticea City, Grand Heaven Master, Giant Ghost King dan Zhou Yixing muncul tepat pada waktunya untuk melihatnya menghilang ke kejauhan. Mereka semua saling bertukar pandangan canggung.
Raja hantu raksasa tampak sama curiga, dan benar-benar tahu lebih banyak tentang dia daripada kebanyakan. Misalnya, kembali dalam insiden anggrek Raja Hantu, Bai Xiaochun sepertinya akan melakukan apa saja untuk menghindari kepersidangan dengan api. Saat itu, Raja Hantu Raksasa mengira Bai Xiaochun telah mencoba menangkap ikan untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar sebelum pergi. Baru kemudian dia menyadari bahwa Bai Xiaochun hanya membatu dari kematian. Jika ada sedikit bahaya yang terlibat dalam beberapa kegiatan, ia akan menolak untuk berpartisipasi. Dalam kebanyakan situasi, ia hanya akan pergi ke bahaya sebagai upaya terakhir. Dalam situasi ini, tindakan Celestial Deathfall sedikit berlebihan, tapi itu bukan seolah-olah situasinya tidak dapat diselesaikan. Tidak perlu untuk menggunakan kekerasan. Karena itu, Raja Hantu Raksasa benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Grand Heaven Master sama-sama bingung. Mereka bertiga saling bertukar pandang, dan jelas mereka semua merasa Bai Xiaochun bertingkah aneh. The Grand Heaven Master biasanya pemikir cepat, tetapi bahkan dia tidak yakin tentang apa yang terjadi. Setelah sedikit waktu berlalu, Raja Hantu Raksasa, yang tentu saja adalah ayah mertua Bai Xiaochun, dan mengerti yang terbaik, menamparkan pahanya. Aku tahu, Bai Xiaochun mencapai terobosan basis kultivasi. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti telah memperoleh semacam keberuntungan yang dia manfaatkan dalam sesi meditasi terbarunya. Proses beralih dari obesitas ekstrim kembali ke dirinya yang normal benar-benar meningkatkan basis kultivasinya. Baik Zhou Yixing dan Grand Heaven Master tampak terkejut dengan ini, tetapi setelah berpikir, mereka menyadari bahwa itu menjelaskan segalanya. Jika itu benar, maka berikan kepribadian Bai Xiaochun. Baik Zhou Yixing dan Grand Heaven Master tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Bahkan saat mereka menghela nafas dengan canggung, Bai Xiaochun terbang di udara merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia mempercepat dengan setiap momen yang berlalu, melonjak dengan percaya diri, serta keinginan untuk melakukan pertempuran. Dia telah menunggu hari ini selama beberapa waktu. Sebelumnya, ketika dia berada di alam celestial awal, dia selalu dipaksa untuk menyelinap dengan ekornya di antara kedua kakinya, dan mengandalkan Great Sword of the North untuk membuat dirinya tampak mengancam. Tapi sekarang setelah dia menerobos ke pertengahan alam surgawi, dia masih perlu berhati-hati secara umum, tetapi tidak khawatir sama sekali tentang seseorang di alam surga awal. Setelah semua, dengan Great Sword of the North di sisinya, itu akan seperti ahli yayasan pendirian melawan seorang petani ki kondensasi. Dari kejauhan, dia tampak seperti bintang jatuh yang menembus langit, menyebabkan suara gemuruh memenuhi langit dan bumi. Tanah bahkan bergetar karena perjalanannya, dan ledakan sonik bergema tanpa henti. Lebih jauh lagi, perjalanannya menyebabkan awan bergolak dan membungkusnya hampir seperti jubah. Itu adalah jubah yang berlari 5.000 km dari ujung ke ujung dan mengaburkan cahaya pramalam, menciptakan sesuatu seperti bayangan besar. Di bawah, para pembudidaya utara semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, bahkan para ahli di lingkaran besar alam demigod semuanya terengah-engah dan melihat ke atas. Ini Raja Heavenspan. Surga, apa yang terjadi? Jangan bilang perang pecah. Pasti itu perintah dari Celestial Deathfall untuk menangkap semua orang di Heavenspan. Raja Heavenspan pasti ada di sini dengan niat mematikan. Saat terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar di bawah, Bai Xiaochun mempercepat melewati pegunungan dan dataran sampai dia mendekati kota terbesar di wilayah ini. Rumah resmi Celestial Deathfall sangat berbeda dari istana sementara Gongsun Waner. Itu adalah patung besar binatang buas yang ganas dengan sayap yang lebar dan mata yang menatap tajam. Mulut makhluk itu terbuka, membuatnya tampak seperti mengeluarkan tangisan yang menggetarkan surga. Surga yang berbeda memiliki tanah yang diberkati berbeda yang mereka sebut milik mereka, dan ketika mereka ditugaskan untuk mengawasi daerah tertentu, mereka sering memindahkan tanah mereka yang diberkati ke lokasi baru dengan menggunakan teknik magis. Celestial Deathfall saat ini duduk bersila di tanahnya yang diberkati. Dia tampak setengah baya, yang berarti dia terlihat lebih muda dari rata-rata langit. Namun, fluktuasi willpower bergulir darinya sama sekali tidak lemah. Meskipun dia hanya di alam surgawi awal, dia masih individu yang luar biasa dan kuat, kira-kira setara dengan Ghost Mother. Celestial Deathfall saat ini duduk bersila di tanahnya yang diberkati. Dia tampak setengah baya, yang berarti dia terlihat lebih muda dari rata-rata langit. Namun, fluktuasi willpower bergulir darinya sama sekali tidak lemah. Meskipun dia hanya di alam surgawi awal, dia masih individu yang luar biasa dan kuat, kira-kira setara dengan Ghost Mother. Dia kurus, dengan hidung panjang, bengkok, dan bibir yang sangat tipis. Dia jelas individu yang keras, ekspresinya muram dan dingin. Begitu dia merasakan Bai Xiaochun tiba, matanya tersentak membuka, mengungkapkan mata biru cerah. Ada sesuatu tentang mata birunya yang membuatnya tampak sangat gagah, tipe yang akan segera menarik perhatian wanita manapun di daerah itu. Ada apa dengan histeris? Geramnya. Mendengus dingin, dia bersiap untuk bangkit ketika, tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi udara. Deathfall, tolol, beraninya kau mencoba memerasku.
Bai Xiaochun masih jauh, tapi suaranya masih menabrak patung burung besar milik Celestial Deathfall. Pada saat itu, Bai Xiaochun berakselerasi ke kecepatan 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Di masa lalu, Bai Xiaochun jelas berada di alam celestial awal. Tapi sekarang, dia pergi semua dengan basis budidaya alam surgawi pertengahannya. Hanya perlu beberapa saat baginya untuk berada di sana di tanah yang diberkati Celestial Deathfall. Begitu dia tiba, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan patung itu. Ledakan besar bergema, mengisi semua tanah di sekitarnya. Yang mengejutkan, banyak pembudidaya dalam domain abadi kedua secara tidak sadar menjangkau dengan tangan kanan mereka sendiri dan meniru gerakan Bai Xiaochun. Ini tidak lain adalah sihir kemauan. Ini tidak lain adalah sihir kemauan. Bai Xiaochun mungkin tidak tampak banyak ketika dia memilih untuk menahan diri. Tapi sekarang setelah dia bergerak, dia segera menggunakan kekuatannya. Akibatnya, tangan besar muncul di langit yang bergemuruh ke arah patung dan segera menghancurkan semua sihir pertahanan yang kuat dan perlindungan lainnya, menyebabkannya mulai hancur berkeping-keping. Sok mencengkeram pikiran Celestial Deathfall, yang mengeluarkan teriakan marah saat ia melepaskan kekuatan basis kultivasi Celestial Realm awalnya. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa dia sedang bersiap untuk melawan, dia mendengus dingin. Tidak mungkin dia akan memberi pria itu kesempatan untuk memulai pertarungan sejati. Dia akan menghancurkannya sejak awal. Sama seperti Celestial Deathfall bersiap untuk menembak keluar dari patung yang runtuh, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menghasilkan Great Sword of the North. Cahaya biru bersinar dari itu dengan cara gemilang, bersama dengan riak yang kuat dari harta dunia. Tidak ragu-ragu sejenak, dia menebas pedang di patung. Deathfall, ya Pang, kamu punya nyali nyata untuk pergi dan memprovokasi saya. Bai Xiaochun sangat bangga dengan kata-kata ini, dan merasa itu sangat mengesankan. Sementara itu, pedang besar itu sekarang turun ke patung itu. Patung itu, yang berada di tengah-tengah runtuh, tiba-tiba meledak mengirimkan pecahan dan puing-puing ke segala arah untuk mengungkap kejatuhan surgawi yang terkejut, tepat di tengah-tengah itu semua. Rambutnya acak-acakan, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya terbentang di depannya, dan dia berdebar-debar dengan kekuatan yang baru saja dia gunakan untuk membela diri. Ekspresi kaget di wajahnya hampir mustahil untuk dijelaskan. Mid Celestial Realm, bagaimana ini mungkin? Bai Xiaochun berdiri di sana dengan bangga, tangan tergenggam di belakang punggungnya saat dia menyaksikan Celestial Deathfall melarikan diri ke kejauhan. Kemudian dia melihat ke tanah di bawah, dan merenung bahwa sekarang dia adalah figur nomor 1 di utara. Faktanya, semua pembudidaya dari dinasti Kaisar-Kaisar menundukkan kepala dan menggenggam tangan kepadanya secara formal. Bai Xiaochun mungkin bukan dari dinasti Kaisar Vile sendiri, tetapi dalam domain abadi-abadi, rasa hormat diberikan kepada yang kuat. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada level instingtual. Bai Xiaochun tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, para pembudidaya lokal segera melepaskan semua orang Heavenspan yang telah ditangkap, yang dia bawa bersamanya kembali ke prefektur Mysticea. Sementara itu, berita tentang pertarungan antara dia dan Celestial Deathfall menyebar di utara. Tak lama, informasi mulai menyaring kembali ke Grand Heaven Master melalui mata-matanya. Grand Heaven Master bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada tersenyum masam pada bagaimana Bai Xiaochun telah menangani berbagai hal. Namun, setelah memikirkan masalahnya, dia menyadari bahwa mungkin ada manfaatnya dengan cara dia melakukan sesuatu. Paling tidak orang akan terkesan. Meskipun dia tidak menangani semuanya dengan sempurna, pasti ada beberapa karakter buruk yang akan takut dengan penampilannya. Terlebih lagi, ketika berita tersebar, itu akan membuat prefektur Mysticea menjadi tujuan yang lebih diinginkan bagi orang-orang Heavenspan yang tinggal di bagian lain tanah itu. Masalah dengan Celestial Deathfall telah diselesaikan, dan tidak ada yang lain dari situasi dengan Murnain County. Bai Xiaochun masih curiga tentang yang terakhir, tetapi baik Kaisar-Kaisar jahat maupun Saint Kaisar tidak melakukan apa-apa lagi tentang itu. Pada akhirnya, Bai Xiaochun tidak bisa tidak curiga bahwa mereka berdua mengharapkan sesuatu seperti itu terjadi. Sayangnya, dia masih belum memiliki petunjuk atau ide untuk dikejar. Mungkin Gongsun Wanner mungkin telah belajar lebih banyak tentang hal ini dalam beberapa hari terakhir, tapi dia tidak berada dalam domain abadi kedua lagi. Bai Xiaochun hanya bisa mengubur kecurigaannya di dalam hatinya. Saya di pertengahan alam surgawi. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menantang level ke-51 sekarang. Berdasarkan perhitungan saya, otomat roh mungkin tertidur. Setelah sedikit lebih mempertimbangkan, ia membuat keputusan, dan menuju ke kipas yang rusak untuk menantang level baru. Waktu berlalu. 2 bulan lagi berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun sesekali akan kembali ke domain abadi kedua di antara level, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kipas. Dalam satu ledakan energi yang besar, ia naik dari tingkat 51 ke 58. Dia bergerak lebih cepat daripada sebelumnya, yang masuk akal, mengingat kecakapan bertarungnya telah meningkat secara signifikan. Selain itu, ia sudah lama terbiasa dengan proses menantang level. Pada saat yang sama, dia sangat berhati-hati.
Berdasarkan berapa banyak waktu yang telah berlalu, dia cukup yakin bahwa robot Ro akan segera bangun. Karena itu, setelah menyelesaikan level 58, dia memutuskan untuk mengambil istirahat sejenak. Ternyata, kecurigaan dan kalkulasinya tepat. Hanya beberapa hari setelah dia meninggalkan kipas angin, robot semangat bangun. Ketika dia menemukan bahwa Bai Xiaochun tidak terlihat, amarahnya berkobar, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan anggapan bahwa Bai Xiaochun baru saja beruntung, dia menunggu sebentar sebelum kembali tidur. Dan dengan demikian, sesuatu siklus dimulai di mana Bai Xiaochun akan menghitung kapan robot Ro akan bangun, dan akan memastikan untuk tidak pernah berada di sana selama waktu itu. Dan itulah yang dia dapatkan dari tingkat 59, sampai ke tingkat 67. Ketika Bai Xiaochun ingin menantang beberapa level, tidak mungkin beberapa robot semangat dapat menghentikannya. 2 kali berturut-turut, robot Ro bangun untuk menemukan bahwa Bai Xiaochun tidak berada di kipas angin, namun, telah membuat kemajuan yang signifikan. Pada saat itu, matanya berubah merah, dan dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui tetapi secara signifikan mahal untuk memaksa dirinya tetap terjaga lebih lama. Aku menolak untuk percaya bahwa aku akan merindukan Bai Xiaochun yang tak tahu malu kali ini. Dia duduk di sana dengan siksaan, menunggu, selama sebulan penuh. Pada saat itu, Bai Xiaochun akhirnya kembali ke kipas. Otomat Ro seharusnya tidur lagi, pikirnya. Melihat sekeliling sebentar, dia kabur menuju level 69. Sebelum masuk, dia melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Di dalam, dan bahkan sebelum dia sempat melihat level dengan jelas, dia tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh yang jauh melampaui apapun dari level sebelumnya. Itu hampir seperti angin topan yang muncul sebelum Bai Xiaochun bahkan terwujud sepenuhnya. Dia tersentak pada sensasi krisis mematikan yang mendadak. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Menarik 120% dari basis kultivasi dan kekuatan tubuh dagingnya, ia bergerak mundur dalam teleportasi 9 meter. Pada saat yang sama, gelombang rasa sakit merobeknya, ketika sesuatu seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya menebasnya, mengurangi sebagian besar kulitnya menjadi pita daging yang berdarah. Dan itu setelah dia menyelesaikan teleportasi ke belakang. Tempat yang baru saja didudukinya runtuh menjadi kosong. Adapun pedang yang disebut, mereka sebenarnya banyak daun pohon, masing-masing memancarkan kecakapan pertempuran setara dengan langit. Ada ribuan dari mereka, mencambuk seperti topan. Keduanya menggigil dan melolong pada saat yang sama, Bai Xiaochun terus mundur, yakin dia telah jatuh ke dalam perangkap. Jelas, level ini sangat menantang. Bukan kamu, otomat Ro sialan. Dia segera mencoba untuk meninggalkan level, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa pergi melalui teleportasi. Itu sepertinya mengkonfirmasi kecurigaannya. Bukan kamu, otomat Ro sialan. Dia segera mencoba untuk meninggalkan level, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa pergi melalui teleportasi. Itu sepertinya mengkonfirmasi kecurigaannya. Mengabaikan rasa sakit yang masih menjalari dirinya, ia terbang mundur saat teknik hidup abadi yang abadi menyembuhkannya. Sementara itu, ribuan daun sekarang menembak ke arahnya. Namun, semuanya belum berakhir. Tiba-tiba, topan lain dari daun pohon muncul di belakangnya, memancarkan niat membunuh tanpa batas ketika mereka menuju ke arahnya. Lebih jauh dari kejauhan adalah yang ketiga, keempat, kelima sampai ke siklon daun ke-9. Dia sekarang benar-benar dikelilingi, dan tampaknya kehilangan harapan. Sumber dari siklon daun adalah pohon besar bahkan lebih jauh di kejauhan. Tampaknya cukup tinggi untuk menopang langit, dan sangat tebal. Pohon itu adalah satu-satunya hal yang ada di tingkat 69, dan biasanya tidak akan setakutkan ini. Tetapi dengan otomat roh yang terkendali, pohon itu layu hampir sampai mati untuk memicu begitu banyak siklon daun. Mungkin saja Bai Xiaochun menebang pohon itu dengan satu pukulan tinju, tapi saat ini, dia menghadapi serangan mematikan yang bahkan tidak berada di lingkaran besar alam surgawi sudah cukup untuk bertahan. Hanya seorang kaisar kuno yang cukup kuat. Sialan, apa dia mencoba membunuhku? Saat dia melihat sekeliling dengan cemas, robot roh berdiri di atas pohon besar, menyatu dengannya pada tingkat mental saat dia mengendalikannya. Pada saat ini, tingkat kontrol Bai Xiaochun atas kipas yang rusak telah meningkat ke titik di mana ia biasanya dapat melihat robot roh. Namun, karena cara robot roh menyatu dengan pohon, dia tidak terlihat. Membunuhmu. Tepat, otomat roh itu menatap Bai Xiaochun dengan marah, sangat yakin bahwa tidak masalah bahwa Bai Xiaochun telah mencapai terobosan basis kultivasi, atau bahwa ia telah memperoleh pencerahan dao waktu. Otomat roh telah berpindah ke tingkat kegilaan yang sedemikian rupa sehingga dia rela membayar berapapun harganya, bahkan membuat tingkat selanjutnya menjadi lebih mudah, kalau saja itu berarti dia bisa mendorong makhluk surgawi ini ke posisi keputusasaan sejati. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan melewati level ini. Jika Anda melakukannya, maka Fudge, saya pasti akan mengubah nama keluarga saya untuk mencocokkan nama keluarga Anda. Terkekeh dingin, dia berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, benar-benar bangga dan percaya diri. Bai Xiaochun tidak punya perhatian untuk mencoba mencari tahu di mana robot roh berada di dalam level.
Dia hanya bisa melihat dedaunan di sekitarnya, yang semakin dekat dengan setiap saat yang berlalu. Dedaunan pada dasarnya menakutkan, apalagi fakta bahwa ada lebih dari 100.000 daun, semuanya mengandung kekuatan serangan celestial. Tiba-tiba, matanya memerah, dan dia berteriak, "Kamu memaksaku untuk melakukan ini, roh otomat." Melolong, melakukan gerakan mantra, mengirimkan aliran cahaya hitam, yang menjadi sebuah wajan besar. Itu tidak lain adalah tak terkalahkannya, penyu wajan. Bahkan sekarang, Bai Xiaochun tidak yakin dari mana asal penyu itu. Dia hanya punya beberapa tebakan, dan tidak ada bukti nyata. Namun, ada satu hal yang dia yakini, dan itu adalah sejak dia memperoleh wajan dari oven, dia tidak pernah menemukan benda sekokoh itu. Tidak ada kemampuan surgawi, tidak ada teknik magis, tidak ada tingkat kekuatan tubuh jasmani, tidak ada benda ajaib yang bisa menghancurkannya. Dari sebanyak itu dia yakin. Dalam menghadapi gelombang yang tampaknya tak berujung dari daun mematikan, hati Bai Xiaochun berdebar ketakutan, namun, tidak putus asa. Melolong, dia menghasilkan wajan penyu, dan kemudian jatuh ke tanah dengan wajan di atasnya. Untung aku kurus lagi, kalau tidak aku akan sangat acar. Ketika dia menghela nafas dan duduk di bawah wajan, robot roh berdiri di pohon, menonton. Ketika dia melihat apa yang terjadi, reaksi awalnya adalah shock, tetapi kemudian dia mulai melolong dengan tawa. Apakah Bai Xiaochun yang tak tahu malu ini tiba-tiba dilanda bodoh? Katanya, matanya bersinar dengan sinar ejekan. Apakah dia pikir wajan seperti itu dapat memblokir 100.000 daun ini? Segera itu akan menjadi keputusasaannya bahwa dia menemukan saya membayar harga akhir untuk memastikan tingkat ini telah diganti dengan apapun kecuali keputusasaan. Dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Namun, segera setelah kilau ejekan itu muncul, dan pada saat yang sama dengan Bai Xiaochun menjatuhkan diri ke tanah, daun tingkat alam surgawi yang tak terhitung jumlahnya menabrak wajan kura-kura. Dan kemudian, mata roh otomat itu melotot. Mustahil, dia tersentak menggigil tak percaya. Adegan yang diputar begitu mengejutkan sehingga tampak seperti menentang semua imajinasi. Tidak ada satu daun pun yang dapat memengaruhi wajan, dan nyatanya, serangan-serangan balik menyebabkan mereka hancur dan hancur. Seolah-olah dedaunannya terbuat dari gelas, dan kura-kura itu adalah batu besar. Tidak peduli berapa kali wajan dipukul, itu tidak sakit. Pada titik ini, kepercayaan diri roh automaton hampir berantakan. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan. Orang ini adalah penipu yang tidak tahu malu. Bai Xiaochun ini, hahe. Jangan bilang aku benar-benar tidak berdaya untuk melakukan sesuatu padanya. Otomat roh hanya terus mendekati kegilaan. Pertama, dia mencuri kekuatan dariku, lalu dia mengusir semua penantang lainnya. Dia hampir menghancurkan seluruh dunia pengarang gelap dan berperilaku lebih tanpa malu dengan Sucubi. Dan sekarang, dia memiliki harta berharga yang bisa melakukan ini. Sial, apa jenis wajan itu? Meskipun sepertinya tidak ada yang terjadi pada wajan, di bawahnya, Bai Xiaochun masih batuk darah. Wajan itu tidak bisa terluka oleh kemampuan surgawi apapun, tetapi getaran yang disebabkan oleh semua pukulan itu menyebabkan 5 organ Yin Bai Xiaochun dan 6 organ yang gemetar menyakitkan. Jika dia tidak berada di pertengahan alam surgawi, dengan tubuh kedagingan yang sangat kuat dan kekuatan generasi yang menentang surga, maka dia mungkin telah direduksi menjadi tumpukan darah berdarah bahkan sebelum semua daun selesai menyerang wajan. Dan bahkan dengan levelnya saat ini, masih sangat sulit untuk dihadapi. Dia terus batuk darah, dan matanya benar-benar merah. Adapun kekuatan regenerasinya, mereka bekerja pada batasnya. Setiap napas waktu sepertinya merentang sepanjang 1 tahun baginya. Tunggu saja, roh automaton. Suatu hari, saya akan memastikan Anda tahu persis betapa hebatnya Lord Bai. Ketika rasa sakit menusuk tubuhnya, ia mengutuk dan menggertakkan giginya pada roh-roh. Dan dengan demikian, baik Bai Xiaochun dan robot semangat pergi saling mengutuk, hanya dipisahkan oleh wajan dan daun-daun yang hancur. Bai Xiaochun tidak yakin berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi akhirnya, dia pulih sepenuhnya. Dan sepertinya daun pohon yang menyerang sekarang benar-benar hilang. Setelah memeriksa ulang untuk memastikan semuanya tenang, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengangkat ujung penyu-penyu. Mengkonfirmasi bahwa pantai sudah bersih, dia bangkit. Yang mengelilinginya adalah bubuk yang tersisa dari daun yang tak terhitung jumlahnya, kering dan layu, hampir seperti debu. Ketika dia melihat ke atas, seluruh dunia memiliki sensasi layu yang sama. Seolah-olah itu sudah ada terlalu lama, dan sekarang hancur. Menghela nafas, Bai Xiaochun menyingkirkan kura-kura, mengangkat dagunya dan dengan keras berkata, "Bisakah kamu benar-benar menanganiku, dasar kecil?" Dia tahu bahwa robot roh pasti ada di daerah itu untuk mendengarkannya, dan bahkan mengirim akal surgawi dengan harapan bisa melihatnya. Seperti yang diduga, deru amarah bergema keluar dari pohon besar, di mana sebuah wajah muncul di permukaannya. Matanya menatap marah pada Bai Xiaochun, penuh dengan kebencian yang mendalam, kegilaan, dan penolakan.
Seolah-olah wajah ini ingin memakan Bai Xiaochun hidup-hidup. Matanya menatap marah pada Bai Xiaochun, penuh dengan kebencian yang mendalam, kegilaan, dan penolakan. Seolah-olah wajah ini ingin memakan Bai Xiaochun hidup-hidup. Kamu tidak tahu malu, penipu. Itu tidak lain adalah wajah dari robot roh. Tidak dapat tampil secara fisik di depan Bai Xiaochun saat ini, ia memilih metode ini untuk mengungkapkan dirinya. Dia awalnya tidak bermaksud untuk menunjukkan dirinya, tetapi dalam keputusasaannya yang mengerikan, dan telah benar-benar marah oleh Bai Xiaochun, dia kehilangan kendali sampai batas tertentu. Terkejut, Bai Xiaochun mundur sedikit saat pohon besar itu bergerak maju seolah-olah hendak menyerangnya. Namun, pada saat ini, dia masih tidak sepenuhnya yakin bahwa wajah pohon itu adalah milik roh otomat. Kurasa ada satu cara untuk mengetahuinya. Mengabaikan pohon yang mengamuk, dia berdeham, mendekat, dan mulai berjalan di sekitarnya dan memeriksanya dari sudut yang berbeda. Adapun wajah, itu bergerak melintasi permukaan pohon untuk mempertahankan tatapannya yang melotot. Setelah beberapa saat, Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, dan kemudian bertanya, "Hei, apa yang kamu katakan tadi?" Dengan amarah menyala, otomat roh berkata, "Aku bilang kamu penipu, dan kamu tidak tahu malu. Sampah lengkap, penipu. Yang saya lakukan hanyalah meletakkan wajan di atas saya untuk membela diri. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Alasan saya memiliki begitu banyak kendali atas kipas yang rusak ini adalah karena saya di sini sendirian, tanpa ada yang bersaing dengan saya. Sekarang itu curang." Sambil terkekeh pada upayanya yang disengaja untuk memprovokasi robot roh, dia melihat ke arah wajah di pohon. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah itu sepertinya akan runtuh. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah itu sepertinya akan runtuh. "Kamu berani mengatakannya secara terbuka. Anda benar-benar mengakuinya. Pipi apa, penipu tercela, itulah dirimu. Dengan ini saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Anda berhasil. Bukan karena robot roh belum pernah bertemu orang tak tahu malu sebelumnya. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Bai Xiaochun." Ledakan otomat roh telah mengkonfirmasi ke Bai Xiaochun siapa dia, "Ini kamu." Melotot, dia menerjang maju, mengeluarkan Great Sword of the North dan menebasnya ke pohon. Sebuah ledakan besar bergema keluar, disertai dengan kutukan dan sumpah dari robot roh. "Tunggu saja, Bai Xiaochun. Sial, aku akan membunuhmu. Tak tahu malu. Tercela tidak bisa diperbaiki." Otomat roh itu datang untuk menemukan bahwa dia sepertinya tidak banyak bicara, hanya beberapa kata yang dia ulangi. Bagaimanapun, Bai Xiaochun mulai sedikit marah. Selain itu, ia baru saja mengalami siksaan yang sangat menyakitkan karena daun itu. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk memotong Great Sword of the North miliknya ke benda itu, menguranginya, serta wajah roh automaton menjadi serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan aura roh otomat meninggalkan pohon, di mana dia berdiri dengan bangga. "Sebaiknya kau berhati-hati, kecil. Anda hanya menunggu sampai saya tuanmu, dan kemudian lihat bagaimana saya menempatkan Anda di tempat Anda." Di udara, otomat roh yang benar-benar gila mendengarnya, dan hampir batuk seteguk darah. "Tunggu saja, lain kali, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku bersumpah." Setelah otomat roh pergi, tingkat menghilang, dan Bai Xiaochun mendengus dingin saat dia diteleportasi kembali ke kipas yang rusak. Otomat roh itu sudah berjalan terlalu lama tanpa seseorang yang bertanggung jawab padanya. "Kasar sekali. Sepertinya saya harus mendisiplinkan dia sedikit lebih banyak di masa depan." Semakin dia memikirkan analisis itu, semakin kelihatannya benar. Terlebih lagi, sekarang setelah dia tahu otomat roh sedang terjaga, sepertinya bukan ide yang bagus untuk menantang level lagi. "Aku akan menunggu sebulan lagi. Dia akan tertidur saat itu, dan aku bisa kembali." Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia melihat sekeliling untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke prefektur Mysticea. Sekarang, hampir setahun telah berlalu sejak insiden di Murnain County. Prefektur Mysticea maju setiap hari, menjadi tempat yang semakin ramai saat semakin banyak pembudidaya Heavenspan menemukan jalan mereka di sana. Baik Grand Heaven Master dan Giant Ghost King bangga dan gembira dengan bagaimana segala sesuatu mulai terbentuk, seperti halnya Bai Xiaochun. Mengingat dia mengambil istirahat dari menantang level dalam kipas yang rusak, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja dengan Grand Heaven Master dan Giant Ghost King untuk mengelola urusan di prefektur. Segera, sebulan berlalu. Tepat ketika Bai Xiaochun berpikir untuk kembali ke kipas, sesuatu yang dramatis terjadi. Semalam, spiderweb muncul di 4 prefektur utara yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar Vile. Itu seperti apa yang terjadi di Murnain County. Perbedaannya adalah bahwa terakhir kali, hanya satu daerah telah terpengaruh, tetapi kali ini, 16 seluruh kabupaten di 4 prefektur utara tertutup begitu cepat sehingga tidak ada yang punya kesempatan untuk bereaksi. Tidak ada yang berhasil melarikan diri dari daerah yang terkena, atau mengirim pesan peringatan.
Semalam, 4 prefektur utara menjadi negeri kematian. Karena seberapa cepat itu terjadi, dan karena Celestial Deadfall telah pergi, tidak meninggalkan langit lain untuk mengawasi daerah itu, semuanya terjadi secara harfiah dalam semalam. Apa yang membuat Bai Xiaochun menggigil ketakutan adalah bahwa, meskipun dia sangat dekat di prefektur Mistisea, dan memiliki indera langit yang akut, dia tidak dapat mendeteksi apapun yang terjadi. Hanya setelah sarang laba-laba muncul secara penuh, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua langit dan bumi dipenuhi dengan sesuatu seperti sensasi busuk, sesuatu yang dapat menyerap kekuatan hidup, aura yang akrab dan jahat. Itu adalah aura yang sama dengan yang dia temui di Murnain County. Namun, krisis terus membangun. Rupanya, keempat prefektur utara itu tidak membatasi. Hampir segera setelah Bai Xiaochun mendeteksi aura, dia menyadari bahwa sarang laba-laba sudah muncul di tempat-tempat di prefektur Mistisea. Terguncang, dia segera menghilangkan pikiran untuk pergi ke kipas yang rusak dan bukannya bergegas menuju perbatasan. Sementara itu, Grand Heaven Master dan Giant Ghost King sudah mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi, dan mereka berdua tercengang. Kata dengan cepat mulai menyebar melalui domain abadi kedua, yang menyebabkan keheranan luas. Ada banyak orang yang bahkan tidak berani percaya itu benar. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang melibatkan 4 prefektur keseluruhan. Tidak ada surga di keempat prefektur itu, tetapi ada lusinan pakar setengah dewa, dan ratusan dewa, belum lagi pembudidaya lain yang tak terhitung jumlahnya di tingkat yang lebih rendah. Secara kolektif, mereka membentuk hampir sepertiga dari seluruh wilayah abadi kedua. Bagi begitu banyak pembudidaya, dan begitu banyak ahli yang kuat, tiba-tiba lenyap dalam semalam tanpa ada seorang pun yang bisa melarikan diri atau mengirim berita, adalah peristiwa yang menakutkan yang meletupkan rasa takut ke hati semua orang dalam domain abadi kedua. Peristiwa berlanjut ketika spiderweb meluas. Itu sekitar malam pada saat Bai Xiaochun mencapai perbatasan. Laba-laba itu terlihat mengembang, membangun di berbagai daerah di prefektur Mistisea. Grand Heaven Master, Giant Ghost King, dan Zhou Yixing semua melihat sekeliling dengan putus asa, namun, Bai Xiaochun sebenarnya lebih gugup daripada mereka. Dia secara pribadi telah menyaksikan apa yang terjadi di Murnain County, dan ketika dia memejamkan mata dan mengingat kembali semua itu hanya berfungsi untuk memperkuat bagaimana dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi di prefektur Mistisea. Sialan, apa yang dilakukan Saint Emperor dan Vile Emperor? Bai Xiaochun tidak bisa tetap bernapas dengan tenang ketika sarang laba-laba berkembang dengan cepat dan berada dalam keadaan tidak berdaya sehingga wajahnya pucat pasi. Meskipun dia berada di pertengahan alam surgawi, dan juga memiliki Great Sword of the North, apapun yang keluar dari karung telur itu dapat menghancurkan semua Murnain County dengan satu serangan telapak tangan. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, hanya Archaean yang bisa menangani tingkat kekuatan itu. Bai Xiaochun sudah bisa menduga bahwa tidak ada kehidupan yang tersisa di 4 prefektur utara. Dengan mata merah, ia mulai mencoba membuat formasi mantra untuk mencegah sarang laba-laba berkembang. Sayangnya, bahkan jika formasi mantranya lebih kuat, itu masih akan hancur di hadapan sarang laba-laba. Ini sudah mencakup sebagian besar prefektur Mistisea, menyebabkan tanah menjadi abu-abu, gunung-gunung hancur, sungai mengering, dan vegetasi layu. Semuanya terbuang menjadi debu. Xiaochun, kita harus mengambil orang-orang kita dan pergi. Itulah satu-satunya pilihan kami. Grand Heaven Master telah menuangkan darah, keringat, dan air mata ke dalam pengembangan prefektur Mistisea, jadi itu menyebabkan jantungnya meneteskan darah untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. Sambil menggertakkan giginya, Raja Hantu Raksasa menambahkan, Xiaochun, Grand Heaven Master benar. Meninggalkan adalah satu-satunya pilihan. Baik Kaisar Vile maupun Saint Kaisar tidak akan melakukan apapun saat ini. Bagi mereka, akan sepadan jika spiderweb ini menghapus kita dari prefektur Mistisea. Bahkan Zhou Yixing menawarkan kata-kata nasihat yang serupa. Agak linglung, Bai Xiaochun melihat-lihat prefektur Mistisea. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa tanah yang, selama beberapa tahun terakhir, telah perlahan-lahan berubah menjadi fondasi bagi rakyatnya, akan berubah hampir dalam semalam. Dia bahkan mengirim beberapa akal surgawi untuk memeriksa para pembudidaya di prefektur, dan menemukan bahwa beberapa dari mereka memiliki ekspresi kosong, dan tampak diambang rakus melahap segala sesuatu di sekitar mereka. Dengan mata merah, dia menutup matanya dan berkata, baik, kami pergi. Suaranya dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Tidak ada yang ingin pergi, tidak lebih dari yang mereka inginkan untuk meninggalkan Realm Heavenspan. Prefektur Mistisea telah menjadi rumah baru mereka, tetapi sekarang, dalam menghadapi bahaya tertentu, mereka tidak punya pilihan lain. Jantungnya berdenyut kesakitan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan Great Sword of the North, dan kemudian menggunakan kekuatan basis budidaya realem surgawi untuk mengirim para pembudidaya dari prefektur Mistisea ke dalamnya. Yang benar adalah bahwa orang-orang itu adalah dasar dari prefektur Mistisea, dan karena itu, kemanapun mereka pergi, tidak akan lama sebelum mereka bisa membuat prefektur Mistisea kedua.
Grand Heaven Master, Giant Ghost King, Zhou Yixing dan para pakar kuat lainnya memaksa diri mereka untuk menjaga sikap yang baik saat mereka mengeluarkan perintah. Meskipun prefektur Mistisea besar, Grand Heaven Master telah mengaturnya dengan baik dan tidak mengendur dalam hal apapun. Oleh karena itu, ketika sarang laba-laba terus berkembang, dan Bai Xiaochun bekerja sekeras yang dia bisa, hampir semua orang di prefektur dikirim ke pedang besar. Grand Heaven Master, Giant Ghost King, Zhou Yixing dan para pakar kuat lainnya memaksa diri mereka untuk menjaga sikap yang baik saat mereka mengeluarkan perintah. Meskipun prefektur Mistisea besar, Grand Heaven Master telah mengaturnya dengan baik dan tidak mengendur dalam hal apapun. Oleh karena itu, ketika sarang laba-laba terus berkembang, dan Bai Xiaochun bekerja sekeras yang dia bisa, hampir semua orang di prefektur dikirim ke pedang besar. Segera, Great Sword of the North hampir penuh dengan kapasitas. Sementara itu, Bai Xiaochun berdiri di sana di udara, menyaksikan sarang laba-laba terus mengisi prefektur. Semua bangunan dan struktur, bahkan rumah Bai Xiaochun, perlahan-lahan ditelan. Dan tentu saja, semuanya tidak berhenti di situ. Setelah selesai dengan prefektur Mistisea, sarang laba-laba mulai berekspansi lebih jauh ke selatan ke domain abadi kedua. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu mulai bergerak lebih cepat melalui prefektur lain. Bai Xiaochun tidak punya pilihan selain mundur di hadapan sarang laba-laba. Sepanjang waktu, wajahnya suram dan matanya tajam. Dia hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Dari apa yang dia tahu, itu pasti kasus Saint Emperor dan Vile Emperor menahan untuk beberapa tujuan tertentu. Apapun itu, hilangnya seluruh domain abadi tidak tampak seperti harga yang mau dibayar. Mereka harus datang, pikirnya, mengepalkan tangannya. Ekspresi berkedip, dia menyadari bahwa roh umur surgawi telah muncul agak jauh, ekspresinya salah satu dari kesedihan dan kemarahan yang tak tersamarkan. Setelah mendekati, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, para kaisar benar-benar kejam, bukan? Pada saat ini, prefekturnya sendiri dipenuhi dengan teriakan kaget saat laba-laba menyebar melewatinya. Banyak pembudidaya berusaha melarikan diri, tetapi tidak cukup cepat. Bai Xiaochun melayang di sana dengan tenang dengan roh berumur surgawi. Agate Spirit tahu bahwa bantuan pada akhirnya akan datang. Setelah semua, dia mengerti sedikit tentang situasinya daripada Bai Xiaochun. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa basis budidayanya tidak cukup tinggi untuk melakukan apapun tentang bencana yang sudah terjadi, selain menyelamatkan orang-orangnya yang sudah dia miliki. Akhirnya, Bai Xiaochun bahkan tidak bisa melihat ujung sarang laba-laba. Semuanya ditutupi dengan barang-barang yang memancarkan aura busuk yang ingin menghilangkan semua kekuatan hidup yang disentuhnya. Pada titik ini, sarang laba-laba menutupi sekitar setengah dari domain abadi kedua, dan bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa dihindari oleh Celestial. Emosi yang campur aduk bisa terlihat di wajah roh berumur Celestial, terutama pembangkangan. Baginya, domain abadi kedua adalah rumah, dan sekarang, dia dipaksa untuk menontonnya perlahan dihancurkan. Raja Heavenspan, insiden di Murnain County yang kamu laporkan kepadaku adalah sesuatu yang diprediksi oleh Saint Emperor dan Vile Emperor. Adapun situasi saat ini, mereka telah diam-diam menarik tali untuk membuatnya bermain persis seperti ini. Itulah sebabnya laporanmu kepada Saint Emperor benar-benar tidak terjawab, dan juga mengapa dia mencegah penyebaran berita. Lagi pula, Anda bukan Celestial dari dinasti Saint Emperor, dan karena itu, dan tidak setahu kita semua. Di dalam kantung telur yang sangat besar itu adalah tiruan dari penguasa. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia menoleh untuk melihat roh berumur surgawi, mata berkedip. Berdaulat. Pada titik ini, roh berumur surgawi memandang ke langit yang tergantung di atas domain abadi-abadi, dan raksasa besar yang memenuhi sebagian besar darinya. Dulu ketika kipas yang rusak datang, itu mengenai tangan penguasa besar itu dan menjatuhkan sepotong batu hitam. Ingat bagaimana kedua kaisar hilang setelah kejadian itu. Itu karena mereka berebut batu itu. Bagi seorang arcayan, sepotong kulit seorang penguasa akan sangat berharga. Itu bisa menyimpan rahasia mengenai cara menerobos ke Sovereign Realm. Bahkan petunjuk yang samar-samar masih akan sangat berharga, dan bisa membuat orang kuno menjadi gila. Terlepas dari betapa berhati-hati kedua Arkans itu dalam pergumulan mereka atas bongkahan kulit, itu berhasil melarikan diri. Setelah itu, dua Archaians ganas menyadari bahwa kecuali jika sepotong kulit tumbuh menjadi dewasa, rahasia Realm Sovereign di dalamnya tidak akan dibuka. Mereka tahu bahwa pada akhirnya, itu akan mencapai titik di mana ia akan mulai melahap kekuatan hidup. Dan dengan demikian, mereka tahu bahwa insiden di Murnain County adalah sepotong kulit yang berusaha tumbuh. Namun, tidak satu pun dari mereka yang senang dengan tingkat pertumbuhan yang dicapai, dan dengan demikian membiarkannya sesuai dengan desainnya sendiri. Mereka ingin itu tumbuh menjadi tiruan yang berdaulat sejati. Bahkan mereka memutuskan untuk membiarkan domain abadi kedua menjadi makanan untuk itu. Mereka hanya menunggu. Ketika klon yang berdaulat berhenti tumbuh, saat itulah mereka akhirnya akan muncul. Dalam amarahnya, roh umur surgawi tidak menahan apapun, dan mengungkapkan semua yang dia tahu kepada Bai Xiaochun.
Ketika Bai Xiaochun mendengar kisah itu diceritakan, ia mulai bernapas dengan berat dan hatinya tenggelam. Matanya juga mulai bersinar dengan cahaya dingin yang intens. Untuk diplot dan ditinggalkan pada akhirnya membuatnya merasa sama seperti ketika dia berurusan dengan Daoist Heavenspan. Membiarkan tiruan itu menghabiskan begitu banyak kehidupan dari wilayah abadi tidak lain adalah Saint Emperor dan Vile Emperor bermain-main dengan api. Mulut roh tua menyebabkan hati Bai Xiaochun tumbuh lebih dingin dengan setiap saat yang berlalu. Meskipun dia bukan tipe yang terlalu berbelas kasih, untuk mendengar bahwa begitu banyak kehidupan yang dikorbankan adalah sesuatu yang tidak bisa dia ambil. Bahkan jika itu semua demi mendorong seseorang ke kerajaan untuk melawan musuh dari Beyond, itu masih terlalu berat baginya. Bai Xiaochun merasa sangat gelisah, dan kemarahan roh berumur surgawi terus membangun. Sementara itu, sarang laba-laba berkembang dan berkembang. Pada sekitar waktu inilah baut petir sepanjang 3000 meter muncul di langit, bergegas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Langit tampak terlepas dari suara guntur mengejutkan yang menyertainya, dan bahkan sarang laba-laba berhenti bergerak sejenak. Bai Xiaochun dan roh umur surgawi menatap baut petir untuk melihat Saint Emperor, matanya bersinar dengan cahaya suci yang memesona. Di sebelahnya adalah Gu Tianjun yang dingin dan kejam, dan Sima Yunhua, dengan senyum lembut dan lembut di wajahnya. Dan akhirnya, ada Chen Su yang berambut putih tapi bermata tajam. Dengan roh berumur surgawi, 4 surga dari dinasti Saint Emperor hadir. Dengan roh berumur surgawi, 4 surga dari dinasti Saint Emperor hadir. Sekilas kegembiraan bisa dilihat di mata Saint Emperor yang tidak bisa disembunyikannya. Sepenuhnya mengabaikan Bai Xiaochun dan Celestial Agate Spirit, dia kabur ke Spiderweb dan mulai memeriksanya lebih dekat. Sima Yunhua dan Celestial lainnya menuju ke roh berumur surgawi untuk menawarkan salam, dan meskipun mereka tidak menyukai Bai Xiaochun, memberinya anggukan sopan. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, suara gemuruh yang kuat memenuhi langit ketika awan hitam menyebar, dengan cepat menjadi bentuk patung besar. Ki iblis yang menjulang keluar dari patung itu, menyebabkan semuanya bergemuruh ketika 8 orang terbentuk. Salah satunya mengenakan jubah kekaisaran, dan mahkota kekaisaran. Dia setengah baya, tipe yang tampak mengancam tanpa marah. Matanya sangat penting, mereka tampaknya mengandung transformasi dari semua langit dan bumi, dan ketika dia melihat Bai Xiaochun dan langit lainnya, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit terkesiap. Meskipun Bai Xiaochun belum pernah melihatnya dari dekat sebelumnya, dia segera tahu bahwa orang ini tidak lain adalah Kaisar Vile. Pakaian kekaisaran dan aura kuno membuatnya tampak seperti matahari terbakar yang menggantung di langit. Dia benar-benar terlihat sangat mirip dengan Saint Emperor, hanya lebih dingin dan lebih berperasaan, sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia dapat menyebabkan embun beku menumpuk di mana-mana di sekitarnya. Ada juga sesuatu yang sedikit lebih mendominasi tentang dirinya daripada Saint Emperor. Jika Anda melihat dari dekat, Anda bisa melihat bahwa murid-muridnya terdiri dari 2 pedang hitam pekat. Dia tidak datang sendirian lagi seperti Saint Emperor. Di belakangnya berdiri 7 orang, beberapa pria, beberapa wanita, tetapi semuanya surgawi dari dinasti Kaisar Vile. Dia tidak datang sendirian lagi seperti Saint Emperor. Di belakangnya berdiri 7 orang, beberapa pria, beberapa wanita, tetapi semuanya surgawi dari dinasti Kaisar Vile. Gongsun Wanner, Pendeta Devourer, Pangeran Urdimen, Virupaksa Surgawi, Kejatuhan Surgawi. Mereka semua ada di sana. Ada juga seorang wanita tua bungkuk dengan bintik-bintik usia coklat di wajahnya. Namun, semua orang itu menjadi kabur ke Bai Xiaochun saat ia fokus pada satu pria parubaya dengan jubah hitam. Dia jelas memancarkan fluktuasi celestial, dan tampak mengesankan dengan cara yang kedua setelah Kaisar Vile. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, pria itu melihat Bai Xiaochun. Mereka hanya berjarak sekitar 600 meter. Daoist Heavenspan. Bai Xiaochun menggeram, matanya berubah merah. Pria ini tidak lain adalah ayah Du Lingfei, Daoist Heavenspan. Bai Xiaochun. Gumam Daoist Heavenspan, matanya menyipit saat dia menatap dingin ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sering berpikir tentang di mana dia bisa bertemu Daoist Heavenspan lagi, dan apakah dia akan bisa mengendalikan kebencian di hatinya. Dan pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Tidak masalah bahwa itu bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Begitu dia melihat Daoist Heavenspan, baik basis budidayanya dan niat membunuhnya tampaknya meletus atas kemauan mereka sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ragu. Dia tidak menahan diri. Dia melangkah maju, kabur ke arah Daoist Heavenspan. Daoist Heavenspan sama sekali tidak terkejut dengan ini. Mata berkedip dengan cahaya menyeramkan, dia melangkah maju dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, memanggil 9 Dauget-nya. Cahaya menyilaukan bersinar saat Dauget menciptakan formasi mantra di depannya. Kemudian dia mendorong keluar dengan tangannya, mengungkapkan fluktuasi alam surgawi awal. Namun, berdasarkan kehebatan pertempurannya, dia sangat dekat dengan realem surgawi pertengahan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan.
Untuk episode selanjutnya ditunggu saja dan tetap standby di